Jadi mereka bilang kami ini pasien semua pengobatan yang Anda pikirkan, Anda riset itu semua buat kami. Tapi kenapa kami Kebetulan beruntung sekali juga nih kami diberikan kesempatan oleh IPTOR RSCM untuk kami boleh istilahnya bersharing atau berbagi dengan pasien-pasien yang saat ini sedang menjalani terapi radiasi. Jadi mungkin ini pesan yang bisa disampaikan juga bahwa bila rujukan habis itu sebenarnya tidak perlu pulang ke daerah asal. Jadi itu bisa. Halo Sobat Sehat RSCM, selamat datang di podcast RSCM, ruang berbagi cerita, informasi, dan harapan seputar kesehatan. Bersama saya Dr. Angela Giselvania, spesialis onkologi radiasi di RSCM, dan bersama saya dengan Mas Tiar Dumayanti, pasien navigator di IPTOR RSCM. Di tanggal 4 Februari ini kita memperingati Hari Kanker Sedunia dengan tema global yang diusung yaitu United by Unique atau Bersatu Karena Keunikan. Tema ini dari UICC mengingatkan kita bahwa meskipun kanker dialami jutaan orang, tapi bukan sekedar diagnosa medis. Kanker adalah sebuah perjalanan yang sangat personal dan berbeda bagi tiap orang. Di balik setiap diagnosis selalu ada kisah manusia. Kisah tentang rasa takut, rasa duka, rasa sakit, cinta, dan proses penyembuhan, ketangguhan, dan harapan. Di tahun 2026 ini, Hari Kanker Sedunia mengangkat pesan yang sangat penting yaitu Your Voice Will Change Minds, bahwa suara kita, cerita kita memiliki kekuatan untuk mengubah cara pandang, menghapus stigma, dan menghadirkan perubahan pada perawatan kanker. Ya, sekarang kita ingin mulai berbincang. Kak Tiar, sebagai seorang patient navigator nih, sekaligus penyintas kanker, tentunya Kak Tiar sangat memahami bahwa pasien itu kan bukan sekedar objek pengobatan ya, tapi merupakan justru pusat ya dari seluruh proses perawatan kanker sendiri. Jadi kira-kira kalau dari sudut pandang Kak Tiar ini, dari itu mewakili pasien kanker lainnya, keluarga dan penyintas, kira-kira makna United by Unique tadi dengan subtemanya Your Voice Will Change Minds, suara kita akan mengubah cara pandang, itu seperti apa ya? Ya, jadi begini, terima kasih untuk ininya dok. Makna World Cancer Day tahun ini dari sudut pandang CISC itu sebenarnya bahwa United by Unique places people at the center of care. Tema ini menegaskan bahwa setiap pasien kanker itu memiliki perjalanan yang berbeda, baik itu secara fisiknya, emosionalnya, maupun secara sosialnya. Namun tetap mempunyai satu tujuan, yaitu bahwa melawan kanker dengan harapan dan dukungan yang bersama dan menempatkan orang-orang atau manusia itu yang secara utuh, baik secara fisiknya, mentalnya maupun spiritualnya sebagai pusat layanannya, begitu sih dok. Oke, terima kasih Mbak Tia. Jadi kalau dari pengalaman saya juga mungkin kalau bagi saya sebagai dokter, kita itu biasa mungkin hanya melulu berpikir tentang medisnya seorang pasien. Tapi dengan message dari World Cancer Day ini kita diingatkan bahwa sebenarnya pasien itu punya peran, punya partisipasi dalam setiap keputusan yang kita ingin mereka jalankan. Betul. Ya begitu ya, Mbak betul. Tiar. Dan dari pasien pasti rasanya ingin dilibatkan, begitu kan ingin ya? Sekali. Betul. Iya, jadi ini membuat kita jadi menyadari, jadi kita itu sekolah, susah-susah belajar jadi dokter, kemudian dari misalnya perusahaan obat, perusahaan farmasi, researcher, para periset, mereka susah-susah menemukan obat, atau dari teknologi tinggi susah-susah ditemukan barang-barang canggih yang bisa mengobati pasien. Nah, tapi kadang kita sendiri sering melupakan tentang pasien itu sendiri. Jadi sebenarnya pasien itu harusnya dilibatkan gitu. Jadi waktu saya datang ke World Cancer Congress di Geneva ya Mbak Tiar, jadi mereka bilang kami ini pasien
semua pengobatan yang Anda pikirkan, Anda riset itu semua buat kami. Tapi kenapa kami tidak dilibatkan pada saat Anda ingin mengambil keputusan untuk kami atau Anda ingin menentukan apa yang harus kami jalani. Jadi itu sangat membuka mata saya bahwa ya memang dalam people center approach kita harus selalu melibatkan pasien karena ini semua ujung-ujungnya adalah untuk pasien. Iya, Ya. setuju sekali dok. Oke, kita akan membahas salah satu pesan utama dari Hari Kanker ini, di mana kanker sebenarnya bukan hanya sekedar kondisi medis, tetapi memengaruhi mental, sosial, ekonomi. Dan ini berpengaruh bukan hanya juga pada individualnya, tapi pada keluarga dan komunitas di tempat sekitar pasien tersebut tinggal. Jadi, bila kita membicarakan masalah kanker ini, biasanya seringkali hanya tertuju pada medis ya. Dari pengalaman Katiar yang sering dihadapi, kira-kira apa sih suara pasien, patient's voice tentang hal itu? Ya, jadi benar sih dok yang tadi disampaikan ya pada saat kongres itu, memang kita sebagai pasien tuh inginnya dilibatkan dalam arti gini, people center care. Jadi kalau dulu ya, maksudnya dulu tuh kalau misalnya sebagai pasien ya udah datang nih ke ruangan dokter, terus dengerin dokter ngomong, terus dokter resepin, terus udah pulang. Nah, kalau sekarang people center care tuh kita tuh inginnya pada saat kita berkomunikasi dengan dokter tuh nggak hanya cuman sekadar ya udah resep dokter, enggak, tapi kayaknya enak kalau misalnya, nih nanti Bu, kalau kita resepkan ini kemungkinan nanti ada side effect-nya yang salah satunya bisa membuat ibu stres. Nah, nanti kalau ibu stres tuh bisa jadi nanti hubungan dengan anak bisa jadi terganggu gitu. Yang mungkin yang tadinya bisa ngajarin anak di malam hari, ini karena efek dari radiasi atau efek dari kemo, nah ini nanti akan ada sedikit menyebabkan hal seperti itu. Nah, itu mungkin info-info ini yang kita sebagai pasien tuh merasa harus diinfokan gitu loh. Jadi nggak cuma sekedar, dah besok kemo pulang, terus besok datang lagi untuk kemonya gitu sih dok. Jadi memang kita lebih kayak merasa didekati gitu kan, ada rasa empati untuk kami yang akan menjalani terapi-terapi tersebut. Gitu, Oke, baik. Sangat inspiratif. Oke, next kita akan berbicara tentang bagaimana pendekatan yang berfokus pada pasien atau people center care. Jadi mungkin mulai dari kalau saya sebagai dokter, biasanya kalau kami menangani pasien, memang kita tahu pasien itu kadang memiliki permasalahan medis dan non medis. Tapi biasanya kemampuan kami atau resource kami itu suka terbatas mungkin hanya pada masalah medis. Beruntung kalau di tempat saya di instalasi onkologi radiasi RSCM kita dibantu oleh para volunteers ini, patient navigator dari CISC itu bisa membantu menyelesaikan masalah-masalah yang non medisnya. Tapi mungkin ini belum banyak dialami oleh pasien-pasien kanker di tempat-tempat lain ya. Ya, betul. Ya, jadi di mana seorang pasien itu untuk bisa sembuh itu banyak tantangannya dan bukan hanya masalah medis. Masalah medis mungkin kami bisa selesaikan, tapi masalah non medis mungkin itu yang perlu bersama kita bantu untuk selesaikan. Bagaimana pengalaman Bu Tiar sebagai patient navigator dalam hal ini? Ya, jadi di komunitas kami ya dok, CISC, Indonesian Cancer Information and Support Center, kita tuh mempunyai program layanan patient navigator tapi yang khusus untuk lay-nya, jadi bukan yang klinikalnya, jadi lay patient navigator. Kebetulan beruntung sekali juga nih kami diberikan kesempatan oleh IPTOR RSCM untuk kami boleh istilahnya bersharing atau berbagi dengan pasien-pasien yang saat ini sedang menjalani terapi radiasi. Jadi kami pada saat misalnya nih menavigasi pasien-pasien baru nih, kan mereka suka bingung, saya harus ngapain ya di tempat ini, apa yang harus saya lakukan. Nah, kemudian pada saat kita berkomunikasi, berbicara gitu, kami menemukan hambatan dari pasien-pasien tersebut. Misalnya ada pasien dari luar daerah
yang harus membutuhkan akomodasi untuk tempat tinggal dia selama terapi. Misalnya dia terapi disuruhnya 23 atau 30 kali. Nah, ini kan agak kesulitan ya untuk pasien misalnya di luar daerah yang harus dia bolak-balik dari daerah tersebut ke IPTOR RSCM. Jadi kami pada saat interview tuh wawancara kita tahu, oh ini hambatan pasien ini adalah di akomodasi. Nah, biasanya dengan kita mengetahui hambatannya, kita akan merefer ke rumah singgah nih dok, yang di sekitaran RSCM ini kan banyak nih. Jadi ada beberapa rumah singgah yang nanti kita bisa refer supaya pasiennya itu tidak tertunda dan tidak terhambat untuk terapinya. Itu salah satunya sih dok untuk kami sebagai lay PN di IPTOR RSCM. Iya. Terima kasih. Dan saya juga tahu itu bukan hanya itu ya. Jadi selain masalah akomodasi tempat tinggal, mereka juga banyak yang butuh bantuan transportasi. Betul. Jadi bahkan kadang karena harus bolak-balik rumah sakit, itu kadang ongkos buat ke rumah sakit saja mereka tidak punya. Iya. Begitu. Jadi bukan masalah pengobatannya yang sudah free ditanggung BPJS, tapi transportasinya pun itu menjadi suatu masalah karena pada akhirnya tidak bisa menyelesaikan pengobatan tapi karena tidak ada biaya transport. Kemudian ada juga yang kalau misalnya tidak ada yang menemani untuk berobat atau punya masalah psikologis gitu. Jadi itu semua itu yang biasanya kami sangat beruntung dibantu oleh patient navigator. Karena biasanya di RSCM masalah medis bisa kami tangani tapi mungkin masih butuh kepanjangan tangan juga untuk menyelesaikan hal-hal seperti itu yang sebenarnya krusial, sangat penting dalam seorang pasien kanker itu bisa mendapatkan kesembuhannya. Ya, betul sekali. Ya, oke. Kemudian berikutnya kita membahas bagaimana sih caranya supaya approach yang digaungkan ini ya, yang lebih ke berpusat pada pasien, berpusat pada people center ini dapat bisa lebih dinikmati oleh banyak pasien kanker di Indonesia. Bagaimana kira-kira, Bu Tiar? Agak berat nih pertanyaannya dok. Ya mungkin bisa diawali dari kita dulu aja ya dok. Ya. Maksudnya saya sebagai pengalaman nih sebagai lay PN, ya people center care ya artinya kita memusatkan kan pelayanan itu sebenarnya nggak hanya si pasiennya ini aja yang sakit gitu kan. Ternyata keluarganya pun yang mendampingi kan juga sebenarnya merasa harus disupport ya karena dia lelah gitu kan. Nah itu juga sebenarnya salah satu dari people center care ini. Jadi layanannya itu berpusat untuk pasiennya, untuk keluarganya, untuk pendampingnya. Nah caranya ya sebagai kami lay navigator, kami mendampingi pasien itu. Jadi supaya dia juga nggak merasa sendirian, nggak merasa bahwa kok cuman saya gitu. Tapi dengan kebetulan kami lay PN ini kan adalah penyintas juga dok. Kami survivor juga, jadi kami sudah pernah mengalami hal tersebut. Jadi kami berbagi dan sharing, dan harapannya sih dengan lay PN ini people center care di IPTOR RSCM itu bisa lebih tercapai lagi, terutama dengan dokter-dokter di situ gitu dok. Ya, terima kasih Kak Tiar. Jadi kalau di RSCM sendiri sebenarnya kita sudah memulai ya untuk semakin people centered. Jadi kita juga sudah pada kasus-kasus yang mungkin agak berat gitu di RSCM ini sering diadakan family meeting di mana keluarga pasien itu juga dilibatkan, diikut sertakan, diajak bicara dengan seluruh tim dokter yang terlibat, diberi edukasi yang cukup sehingga mereka mengerti dan bisa mendapatkan penjelasan yang jelas karena seluruh tim dokternya hadir. Itu juga salah satu yang kita kerjakan gitu di RSCM, tapi mungkin memang juga harus lebih memperhatikan lagi gitu ya. Jadi untuk juga para dokter-dokter mungkin bila kita menangani pasien harus melihat bukan cuman penyakitnya tapi keseluruhan individunya dari pasien tersebut dan support iya. support care yang ada di sekitarnya. Adapun tema World Cancer Day United by UNIC ini sebenarnya berlaku selama 3 tahun berturut-turut dari 2025 hingga 2027. Dimulai dengan di tahun 2025 Your Story Will Be Heard, di mana
ceritamu akan didengar. Kemudian di tahun ini, di tahun 2026, your story will change minds. Ceritamu akan mengubah cara pandang. Dan nanti di tahun depan, di 2027, your story will drive action. Ceritamu akan mendorong aksi. Jadi sebenarnya diharapkan dari people center approach ini, di mana orang itu dapat bersuara tentang kanker ya. Jadi kita tahu bahwa kanker ini penyakit yang mengancam, jumlahnya akan terus naik dan akan memberikan biaya yang juga sangat besar bila tidak dilakukan apa-apa. Jadi cerita-cerita ini sangat penting untuk kita bisa selalu merubah termasuk kebijakan-kebijakan yang ada gitu, di mana kita masih butuh banyak kebijakan yang berpihak kepada pasien. Jadi kita tahu juga ya, boleh dikata sebenarnya BPJS juga punya kekurangan ya dalam hal ini gitu, di mana kadang permasalahan tentang rujukan, limitasi dan segala macam itu sebenarnya juga berdampak. Jadi sebenarnya kita berharap bahwa suara para penyintas ini bisa lebih didengar. Jadi mungkin Bu Tiar punya kebetulan kami di CISC saat ini di tahun 2025 ya dok, kami event untuk kami WCD itu memang masih berkaitan dengan tahun sebelumnya, yaitu storytelling. Kalau tahun sebelumnya storytellingnya memang yang seperti tadi Dokter Gisel bilang bahwa story will be heard gitu kan. Nah tapi kalau yang sekarang itu your story will be change mind. Jadi harapan kami nanti para sahabat-sahabat CISC nih yang sudah memberikan storytellingnya itu mungkin bisa dapat mengubah mindnya para pelaku-pelaku yang memberikan kebijakan tadi, contohnya misalnya BPJS. Kalau saat ini kan mungkin kalau untuk berobat tuh misalnya hanya bisa 1 hari 1 poli 1 rujukan, nggak bisa misalnya pasien dirujuk ke 2 tempat, itu kan harusnya kalau untuk sebagai pasien kalau bisa memudahkan gitu ya dok. Jadi jangan sampai pasien tuh terhambat terapinya hanya karena masalah polisi-polisi atau kebijakan-kebijakan yang seperti itu. Nah semoga nanti dengan adanya story yang kita ceritakan gitu kan, baik melalui media yang kami sampaikan, itu bisa didengarkan oleh para pemangku-pemangku kebijakan tersebut. Itu sih dok harapannya. Kalau Kak Tiar sendiri punya story apa? Story-nya, saya sempat waktu itu ya berobat nih dok ya, mau terapi itu yang misalnya hari ini saya jadwal kontrol, terus di refer untuk ambil obat. Nah itu baiknya sih memang kalau boleh dipermudah itu untuk masalah, terutama untuk masalah surat menyuratnya atau berkas-berkasnya gitu loh dok. Jadi yang nggak usah harus lagi memberikan yang hard copy gitu loh dok. Kalau sekarang kan udah sistem semua serba digital ya. Baiknya mungkin dokter lihat hanya dari komputer gitu kan, nggak perlu lagi fotokopi apa. Nah itu sih sebenarnya agak mempermudah pasien juga. Jadi mengurangi cost biaya kan ya dok. Kalau fotokopi kan lumayan untuk kita harus mempersiapkan berkas-berkas. Itu salah satunya sih dok yang pernah saya alami gitu. Kalau dari pasien yang Bu Tiar navigasi, kira-kira ada story yang ini nggak? Story-nya pertama perpanjangan rujukan terutama. Jadi misalnya kan karena untuk yang terapi di IPTOR ini kan nggak hanya dari yang di Jakarta ya dok, dari luar daerah tuh misalnya mereka rujukannya habis. Nah itu kadang mereka agak bingung nih, saya harus, karena kan perpanjangannya harus 3 bulan ya, apakah saya bisa perpanjang di sini atau bisa langsung dibantu sama dari admisinya, atau saya harus kembali ke daerah. Nah itu yang kadang kita suka temukan juga pada saat kita bertemu dengan pasien. Tapi untungnya sih IPTOR sangat membantu sekali sih dok. Jadi ada beberapa pasien juga yang dibantu, jadi mempermudah mereka untuk tidak perlu kembali ke daerah. Ya, jadi mungkin ini pesan yang bisa disampaikan juga bahwa bila rujukan habis itu sebenarnya tidak perlu pulang ke daerah asal. Jadi itu bisa kami bantu. Jadi misalnya asalnya di Aceh gitu, nggak perlu pulang ke Aceh karena misalnya butuh radiasi di sana belum ada, di Aceh belum jalan. Jadi bisa tetap di Jakarta.
gitu. Kita akan bantu dan itu prosesnya hanya makan 1 hari. Besok sudah bisa mulai kembali terapi radiasinya. Iya. Ya. Betul. Cuman sekarang kemarin ada penemuan juga sih dok. Jadi yang kalau misalnya itu dia ternyata harus ke 2 poli, 2 dokter gitu. Nah tapi ternyata satu rujukan itu hanya bisa 1 dokter gitu. Jadi agak kesulitan dia misalnya pasien tersebut harus balik lagi ke fase ke-1 untuk mendapatkan rujukan yang dokter berikutnya. Jadi agak kesulitan juga di hal tersebut gitu dok. Ya, terima kasih Kak Tiar. Jadi ya inilah Patients Voices. Jadi ya mungkin kepada yang bisa memberikan perubahan pada kebijakan, mungkin itu adalah hal-hal yang bisa menjadi masukan. Iya. Seperti itu, karena memang kita juga punya keterbatasan dengan sistem yang ada gitu. Jadi mungkin memang bila ada perbaikan sistem itu akan sangat membantu karena ini adalah patients voices. Ya, suara pasien. Ya. Oke, mungkin ada lagi yang hendak disampaikan? Kayaknya udah cukup sih dok, udah. Ya, oke. Baik, mungkin sebagai penutup ada nggak pesan terakhir yang ingin disampaikan kepada seluruh sobat sehat RSCM? Mungkin untuk para penyintas kanker di luar sana nih, seperti sesuai dengan tema dari World Cancer Day tahun ini ya, United by Unique, People Centered Care, itu jadi supaya kita dan patient voice. Jadi maulah kita bersuara, jangan kalau misalnya kita ada yang ingin kita tanyakan jangan kita pendem sendiri gitu lah. Baiknya kita bertanya pada saat kita konsul sama dokter, dan yang pastinya kita harus tahu nih dengan penyakit kita, dengan jenis kanker kita, karena dengan kita mengetahui penyakit kita, dengan kita mengetahui jenis kanker kita tuh pada saat kita ngomong atau kontrol sama dokter tuh lebih enak gitu loh. Jadi dokternya pun juga tektokannya lah istilahnya, komunikasinya lebih smooth gitu dok. Ya, selalu diingat bahwa sebenarnya segala sesuatu ini kita belajar tinggi-tinggi, meraih gelar doktor, profesor, menjadi di rumah sakit, kemudian researchers, kemudian juga belajar teknologi tinggi. Nah itu semua untuk pasien gitu. Jadi sebagai pasien juga jangan takut untuk bersuara, karena kerjasama yang baik antara dokter dan pasien itu yang akan membuahkan kesuksesan dalam terapi ya. Karena tadi permasalahan terapi itu bukan hanya pada medis, tapi juga banyak hal-hal non medis yang menyertai, dan untuk menyelesaikan penyakit kanker itu yang begitu rumit itu butuh kerjasama dari semuanya. Dan kita sendiri, dari saya, dari medis, dan dari Kak Tiar, dari non medis, kita semua selalu bekerja setiap hari di RSCM ya untuk membantu pasien-pasien kanker yang berobat ke RSCM ini. Jadi sobat RSCM, sekian dulu dari kami. Kami pamit undur diri. Saya Dr. Angela Gisalvania dan saya Mas Tiar Dumayanti. Sampai jumpa di podcast RSCM berikutnya. Terima kasih.